Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berkah Yesus untuk agama Nasrani. Ya, untuk mengawali pertemuan virtual ini di dalam mensosialisasikan disiplin positif, mari sama-sama berdoa dengan membaca Al-Fatihah. Agama lain silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, saya akan men-share yang akan saya sosialisasikan bersama dengan guru-guru dan siswa yang ada di dalam virtual ini. Ya. Silakan masuk, selamat datang. Ya, sambil berkembang, saya share dulu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Apa sudah tershare? Ya, belum. Tunggu dulu. Ya, belum tershare ya? Ini belum tershare ini. Ini yang biasa membuatkan. Ya, tunggu dulu. Saya tambah. Kenapa ini tidak bisa tershare? Ya? Tambah dulu. Kita stop dulu ya. Kenapa ini tidak bisa tershare ini? Iya. Sambil menunggu jaringan mungkin tidak terlalu bagus. Kenapa tidak mau tershare ini yang ingin saya share? Ya, selamat datang. Masih lagi tes. Ya, sambil menunggu jaringan bagus, saya kembali lagi share. Kenapa ini tidak bisa terlihat di sipil? Tidak ada ini. Ya, sambil menunggu dia terbang, yang saya share, saya akan ini tidak bisa. Ya, sudah bisa, alhamdulillah. Sudah bisa lihat? Sudah. Oke deh. Ya, nah, inilah yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman guru serta siswa yang ada di sini. Sambil saya menambah orang ya, mengadmin, saya akan berbicara tentang gambar ini. Nah, makna gambar yang kita sementara lihat ini adalah konsep
Ya, konsep disiplin positif yang berdasarkan teori kontrol pilihan yang dikembangkan oleh Dr. William Leyer. Leyer di sini menekankan pentingnya pengontrolan diri dan pemahaman terhadap kebutuhan serta perspektif orang lain. Nah, mari kita lihat satu-satu. Ini disiplin positif. Nah, kita lihat rangkaian daripada peti konsepnya, daripada mind map, substansinya. Ini ada 4 yang setara. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan realita kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian di bawahnya ini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sampingnya ini dia teori motivasi. Jadi ketika perilaku itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi, maka di sini ada 2 teori motivasi. Motivasi untuk ekstrinsik, ya. Jadi ekstrinsik dia berada dari luar diri kita, lingkungan kita, untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi intrinsiknya dari dalam diri kita bahwa untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri sini ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan, dan kita lihat yang setara juga bahwa ketika kita mau mengambil teori kontrol, teori pilihan dengan model berpikir menang-menang, kemudian kita berkolaborasi, ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, apakah kita sebagai penghukum, apakah kita pembuat rasa bersalah, kemudian apakah kita posisi kontrol kita menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Nah, di dalam model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus, ini ada segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi di sini, kita memvalidasi identitas seseorang, lalu kita memvalidasi kebutuhan dan menstabilkan identitas seseorang, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Di samping daripada yang bagian bawah ini yang berhubungan dengan realita kebutuhan kita berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kesenangan, ada kebutuhan. Nah, mari kita lihat pemahaman-pemahaman yang berkelanjutan. Ketika kita berbicara tentang mind map ini, bahwa konsep disiplin yang ditawarkan oleh teori kontrol pilihan yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, bahwa ini pengontrolan diri dan pemahaman terhadap kebutuhan serta perspektif orang lain. Jadi ada 3 komponennya di sini. Pengontrolan diri, pemahaman, kebutuhan, serta perspektif orang lain. Nah, ketika kita bicara tentang disiplin positif, konsep mendidik dan seseorang, ya saya masukkan dulu ya. Ya, tunggu dulu. Kenapa tidak bisa ini bertambah? Ada yang tersimpan. Ya. Tambah dulu ya. Don. Ya, saat ini. Nah, ketika kita berbicara tentang
disiplin positif, jadi konsep mendidik dan membimbing seseorang tanpa menggunakan fisik atau emosional, fokusnya pada pengembangan karakter dan tanggung jawab kepada murid. Jadi ini harus berpikir positif. Jadi kita diharapkan untuk tidak menghukum secara fisik dan emosional. Kemudian teori kontrol atau biasa dikatakan dia teori pilihan, ini bahwa setiap individu itu memiliki sebenarnya kendali ya atas perilakunya sendiri. Kemudian dia akan membuat pilihan berdasarkan kebutuhannya serta perspektifnya atau pandangannya terhadap dunianya. Nah, kemudian inti pesan yang bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, prinsip dasarnya yaitu disiplin positif. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan memiliki alasan di balik itu. Ya, kesemuanya ini pasti untuk memenuhi kebutuhan diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan, menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian realita atau kebutuhan kita, memang setiap manusia itu pasti berbeda. Nah, jadi kita harus memahami perbedaan dalam berinteraksi antara orang lain. Nah, konsep utamanya yang ada di dalam mind map ini bahwa ada model berpikir menang-menang. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Bahwa cara berpikir yang mencari solusi menguntungkan semua pihak yang terlibat. Konsep utama daripada disiplin positif itu bahwa ketika kita bercerita tentang model berpikir menang-menang, maka di sini kita berpikir bagaimana cara mencari solusi supaya semuanya aman. Nah, kemudian kolaborasi dan konsensus. Kita bekerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Berikutnya lagi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol di sini bahwa kita mengambil dari sebuah interaksi. Ya, ada interaksi. Interaksi ini mulai dari posisi mengontrol hingga kita bisa bekerja sama. Misalnya tadi mulai dari penguasaan sampai kita mengontrol sebagai manajer. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan yang universal. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan tentang kasih sayang, rasa diterima, serta kebebasan. Kemudian berbicara tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik, bahwa ini ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini selalu cenderung berharap sebuah imbalan. Ya. Apa ini? Oke. Ya, sebuah imbalan dan biasanya ketika kita mendapatkan apresiasi, terkadang kita juga merasakan bahwa apresiasi itu adalah hukuman bagi kita. Nah, ya, sambil saya masukkan teman yang mau masuk. Ya, ya mudah-mudahan sudah. Ya. Nah, saya lanjut lagi bahwa ketika motivasi intrinsik itu dari dalam diri individu memang diperlukan dalam kita memaknakan disiplin positif. Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan bagaimana kita memulihkan hubungan setelah terjadi konflik. Ya, jadi kita mengantar pemikirannya yang berkonflik itu. Jadi komprehensif dari sebuah disiplin positif ini mengajak kita untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Kemudian kita akan mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih baik dengan
menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung pertumbuhan individu. Nah, berikutnya, ketika kita memasukkan, misalnya kita menghubungkan gambar ini, ya, makna disiplin positif ini ke, katakanlah misalnya konsep daripada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Apakah ada hubungan antara disiplin positif dengan yang selama ini kita agungkan sebagai pahlawan pendidikan dalam filosofinya, ing Ngarso Suntulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Nah, di mana titik pertemuannya? Nah, pertama, menghargai individu. Nah, dalam menghargai individu di sini, kalau kita berbicara tentang disiplin positif, yang kita tekankan di sini adalah pemahaman perspektif dan kebutuhan individu seseorang. Tetapi ketika kita berbicara tentang Ki Hajar Dewantara, berarti kita menjunjung pendidikan yang berpusat pada anak, menghargai karakteristiknya dan potensi unik mereka. Nah, jadi posisi pertama ini benang merahnya menghargai. Ya, sambil saya masukkan. Ya. Saya admit dulu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi bahwa hubungan disiplin positif, ya tidak apa-apa. Silahkan masuk ketika saya sudah admit secara ada Mega. Selamat datang semuanya. Nah, ketika kita bercerita tentang pengembangan holistik, iya, secara kondisinya seseorang itu, ketika pikiran kita di disiplin positif, maka kita akan berfokus pada pengembangan seluruh aspek manusia, termasuk emosinya, sosialnya, dengan intelektualnya. Tetapi Ki Hajar Dewantara ini ketika kita posisikan sebagai pengembang holistik, percaya dalam mendidik itu ada cipta rasa, karsa, dan karya yang mendorong perkembangan individu yang seimbang. Jadi ketika kita sebagai guru bahwa dinyatakan cipta rasa, karsa, dan karya itu adalah perkembangan murid kita atau siswa kita yang seimbang, ya, di dalam pengembangan holistiknya. Kemudian kita belajar melalui pengalaman. Ini ketika kita menarik, ya, benang merahnya, ya, saya tambahkan Bu Erlin, ya, selamat datang. Nah, belajar melalui pengalaman ini benang merah daripada hubungan disiplin positif dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif ketika aspek belajar melalui pengalaman itu mendorong pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi. Ya, jadi ketika kita mengajar anak itu, ketika kita meminta refleksinya, maka dia akan memunculkan, oh, saya belajar menggunakan metode ini, saya belajar menggunakan konten ini, saya belajar menggunakan proses ini, saya belajar menggunakan hasil evaluasi seperti ini. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini mendukung pembelajaran pengalaman seperti konsep taman siswa, di mana siswa belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan. Jadi taman siswa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara ini memang memuliakan lingkungan peserta didik pada zaman itu. Nah, aspek peran pendidik ketika kita menarik benang merahnya, bahwa ada aspek peran pendidik. Disiplin positif di sini
bahwa melihat pendidik sebagai fasilitator pembelajaran, bukan otoritas yang ketat. Jadi kita memanfaatkan diri kita sebagai guru, bahwa kita harus memang memfasilitasi anak-anak dengan konten, proses, dan produknya. Nah, ya. Jadi peran di sini benang emasnya. Kemudian Ki Hajar Dewantara melihat pendidik itu sebagai pamong, pembimbing, pengasuh pertumbuhan siswa. Jadi di sini kita memang harus menuntun. Ketika kita sudah menuntun, bukan menuntut. Iya, anak-anak itu tidak boleh dipaksakan. Misalnya dia hanya mampu dia posisi belum mahir, tidak bisa kita paksakan untuk sangat mahir. Karena kita posisikan sebagai pamong. Kemudian kita hanya bisa membimbingnya. Ya, bagaimana dia bisa naik dari tingkatan yang dimiliki, capaian tahapan pembelajarannya, sampai kita bisa mengasuh mereka dengan tempat yang bisa dicapai. Nah, ini Ki Hajar Dewantara yang pandang itu. Berikutnya sambil saya tambah lagi, ya terima kasih sudah bergabung. Nah, hubungan positif yang tarik benang merahnya pendekatan demokratis dan partisipasi. Nah, disiplin positif di sini memang ketika kita mendorong kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama di dalam kelas, berarti kita sudah berada di teorinya Glaser tadi. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara bahwa percaya pada pendekatan pendidikan demokratis di mana siswa memiliki suara dalam pembelajaran mereka. Jadi mereka memiliki hak untuk bersuara. Jadi suaranya seperti apa? Apakah dia bisa kita libatkan dalam menentukan jadwal pembelajaran atau menentukan konten yang ingin mereka inginkan, ya. Jadi kita harus selalu memberikan mereka suasana kebebasan dalam bersuara sebenarnya. Kemudian nanti kita lihat kasus-kasusnya ya. Baru saya memberikan dulu tarik benang merahnya. Jadi implikasi pada pendidikan tentang bagaimana disiplin kita kaitkan dengan filsafat Ki Hajar Dewantara itu lebih komprehensif sebenarnya, karena mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ya, jadi dengan memahami kebutuhan individu siswa melalui mungkin asesmen diagnosis yang kita buat, di situ akan terjadi, sambil saya masukkan, ya, silahkan masuk, ya masuk ya, selamat datang, ya. Bahwa tadi implikasi pada pendidikan ya, bahwa ketika kita menghubungkan disiplin positif dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, berarti kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Di mana letak belajar yang positifnya? Jadi kalau kita memahami kebutuhan individu siswa, maka otomatis ada suatu kolaboratif pendidik menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Ya, saya tambah lagi. Ya, silakan masuk ya. Nandar, selamat datang. Ya, saya sudah tambah ini. Oke. Jangan lupa titip layar. Iya, sebentar ya. Kemudian memupuk disiplin diri. Nah, disiplin diri di sini apakah untuk kita sebagai pendidik atau siswa sebagai pemberian motivasi. Jadi kontrol eksternal dari pendidik ketika kita memupuk disiplin diri, bahwa kita membantu siswa
mengembangkan motivasi internalnya dan disiplin dirinya. Nah, yang berikutnya bahwa kita mendorong ketika kita implikasikan ke pendidikan ya, bahwa kita mendorong pemikiran kritis ya, dengan cara melibatkan siswa dalam pengalaman yang bermakna. Kita juga sebagai pendidik menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Nah, dan yang terakhir bahwa kita membudayakan rasa komunitas dengan cara seperti apa? Jadi kolaborasi dan kerjasama. Kita sebagai pendidik membantu siswa mengembangkan rasa memilikinya dan bertanggung jawab terhadap komunitas mereka. Nah, inilah hubungan disiplin positif daripada filsafat Ki Hajar Dewantara yang ditawarkan adalah wawasan yang sangat berharga tentang pendidikan yang efektif. Jadi ketika kita memahami dua konsep ini, disiplin positif dengan Ki Hajar Dewantara, kita telah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menantang. Kita juga sudah mendorong perkembangan holistik setiap murid yang kita hadapi. Nah, jadi ini adalah benang merah daripada hubungan disiplin positif dengan konsep refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya saya juga akan memperkenalkan tentang yang namanya bagaimana kita menghubungkan disiplin positif dengan roda emosi Plutchik. Ya, coba kita melihat ya, saya akan men-share yang roda emosi Plutchik. Saya stop dulu. Bagaimana kita menghubungkan ini? Ya, sambil menunggu. Ya. Roda emosi, mana roda emosi? Ini ada di 1.2. Ya. Apakah sudah ter-share belum ya? Belum. Ya, saya share supaya Bapak Ibu bisa lihat. Nah, mudah-mudahan sudah sampai ya. Apa sudah sampai? Kenapa nih? Tidak mau. Nah, inilah. Terkadang kita ingin cepat tetapi biasa signal. Nah, ini ya, mudah-mudahan sudah sampai. Sudah bisa terkirim. Oh, dia tidak mau, sorry. Ya, saya hanya bercerita saja bahwa ada namanya roda emosi Plutchik. Nah, bagaimana ketika kita menghubungkan dengan disiplin positif ini dengan roda emosi Plutchik, di sini ada emosi sebagai pilihan. Iya, ada emosi sebagai pilihan. Nah, teori kontrolnya ini bahwa perilaku kita adalah hasil dari pilihan kita. Ya, roda emosi Plutchik ini bahwa kita memiliki tingkat kontrol terhadap respon emosional kita. Meskipun kita mungkin tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa yang memicu emosi, kita dapat memilih bagaimana meresponnya. Ya, jadi disiplin positif di sini pendekatannya bahwa individu itu memiliki kekuatan untuk memilih perilakunya sendiri. Nah, jadi dengan memahami emosi melalui roda emosi, kita telah membuat pilihan yang lebih sadar tentang cara mengekspresikan dan mengelola emosi kita. Nah, ketika kita tarik lagi benang merah bahwa untuk memenuhi kebutuhan, ya tadi kan untuk emosi sebagai pilihan. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan, teori kontrol manusia ini dimotivasi oleh kebutuhan dasar seperti cinta, rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, saya lempar kembali karena dia tidak mau ini. Ya, terkirim ini teori emosi.
ada apa ini dengan teori emosinya, dia tidak mau terkirim. Dia bilang di sini dismiss. Apa nih? Ya mungkin jaringan. Ya sambil menunggu jaringan, ya alhamdulillah sudah terkirim. Nah itu roda emosi pucik ini makin ke dalam. Jadi setiap manusia itu memiliki sifat-sifat ini. Nah, yang tampak mungkin ada agresifnya, mungkin dia ada ketenangannya, ada optimisnya, dia ada tertariknya, kemudian dia bosan, dia mungkin menyesal, mungkin dia kecewa, bingung. Ini mungkin nampak dari luar. Nah, tetapi makin ke dalam ini makin emosinya, ya emosinya yang tersimpan bisa meledak. Misalnya dia mengamuk, ya itu secara negatif. Misalnya dia sangat benci, dia melakukan waspada, ya gembira, ya dia terkesima, dia sangat berduka. Ini tersembunyi, ya. Jadi kalau misalnya ini terlihat dari luar, ini sangat berbahaya, ya, karena ini manusia itu menyembunyikan sifat ini. Kekagumannya mungkin dia hanya menyimpan di dalam, tidak keluar. Tapi kapan dia keluar, hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ini makin ke dalam ini berarti roda emosi itu makin kuat. Ya. Nah, ketika kita melihat ini, nah inilah yang namanya disiplin positif. Bagaimana kita menarik benang merahnya ketika kita menggunakan roda emosi ini. Nah, tadi saya nyatakan bahwa ada memenuhi kebutuhan. Jadi teori kontrol manusia itu dimotivasi oleh kebutuhan dasar seperti cinta, rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Iya, roda emosinya di sini banyak emosi yang terkait dengan kebutuhan dasar. Misalnya kemarahan, mungkin muncul dari perasaan kurangnya kekuasaan atau kendali. Sementara kesedihan mungkin terkait dengan perasaan kesepian atau kehilangan. Nah, disiplin positif di sini akan memberikan apalagi pemahaman bahwa kebutuhan-kebutuhan ini kita bisa menciptakan lingkungan yang membantu individu memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang sehat. Ya, dengan cara yang sehat. Ya, jadi beberapa kriteria tadi dari disiplin positif, apakah kita akan memaknakannya secara disiplin, apakah kita memaknakannya sebagai teori motivasi, apakah kita memaknakannya nilai-nilai kebajikan universal, atau kita memaknakannya 5 posisi kontrol, atau memaknakannya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin positif akan menjawabnya. Berikutnya, benang merah daripada hubungan disiplin positif tadi dengan teori roda emosi politik, ya, ketika kita membangun hubungan, disiplin positif di sini menekankan pentingnya membangun hubungan positif. Sementara roda emosi bahwa memahami emosi dapat membantu kita menavigasi hubungan interpersonal dengan efektif. Misalnya mengenai ketika seseorang merasa frustasi atau kewalahan saat membantu merespon dengan cara yang lebih penuh kasih sayang dan mendukung. Nah, ini memang perlu kita membangun hubungan positif pada kondisi itu. Kemudian kesadaran diri. Roda emosi itu menyediakan alat untuk meningkatkan kesadaran diri dengan cara kita mengidentifikasi emosi kita. Kita bisa lebih memahami motivasi dan perilaku kita sendiri. Ingat tadi bahwa tidak bisa dikontrol orang lain, kita sendiri yang akan mengontrolnya. Nah, disiplin positif di sini muncul mendorong individu untuk mengembangkan kesadaran diri seseorang untuk bertanggung jawab dengan tindakan mereka. Nah, kemudian benang merah yang berikutnya adalah implikasi praktis. Jadi mengajarkan literasi emosional. Ketika kita menggunakan roda emosi pucik, pendidik dan orang tua dapat mengajarkan anak-anaknya
mengidentifikasi, memberi label pada emosi mereka, meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi itu literasi emosional. Jadi literasi itu bukan hanya kita membaca, menulis, tetapi roda emosi anak-anak bisa juga kita pelajari. Apakah dia berada di luar ini yang sudah ditawarkan oleh teori roda emosi Plutchik, atau dia yang keluar adalah roda terdalamnya. Ya, jadi kalau roda terdalamnya sudah memang keluar, berarti kita memang harus waspada bahwa tidak ada yang disembunyikan ini anak. Iya, tidak ada yang disembunyikan. Dia tidak memiliki kontrol yang lebih kuat. Nah, berikutnya ketika revolusi konflik. Nah, kita tarik benang merahnya tadi bahwa memahami emosi seseorang ketika terjadi konflik, maka di situ kita perlu ada pendekatan pemecahan masalah. Ya, jadi kita melakukan lebih banyak empati dengan pemahaman. Jadi lingkungan kelas yang positif, guru ini memiliki peran menciptakan ruang kelas di mana siswa merasa aman, mengekspresikan emosinya, fokus pada pembangunan hubungan positifnya. Jadi posisi kita sebagai pengasuhan bahwa orang tua atau guru, kita bisa menggunakan roda emosi ini membantu anak-anak untuk memahami, mengelola emosi mereka. Jadi meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan emosionalnya. Di dalam program ini ada namanya well-being. Jadi kesejahteraan murid itu memang sebagai tujuan dari sebuah pendidikan. Dia akan merasa aman, dia akan merasa menyenangkan, kemudian dia akan merasa nyaman, dia akan merasa inklusif. Nah, jadi bahwa yang terakhir, roda emosi Plutchik dan disiplin positif itu saling melengkapi. Jadi apa yang dilengkapi secara komprehensif bahwa perilaku manusia menciptakan perubahan positif itu menggabungkan wawasan dari dua teori ini, sehingga kita nanti bisa memahami diri kita sendiri, orang lain, dan hubungan yang lebih kuat untuk kita menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Oke, dan yang berikutnya, bagaimana hubungan antara ya, saya tambah lagi Muhammad Jali. Ya, selamat datang. Nah, kita akan melihat kasus ya. Katakanlah contoh kasus apa yang bisa kita kaitkan dengan ini. Ya, saya tarik kembali dulu. Ya, saya stop. Karena yang ingin saya sosialisasikan adalah disiplin positif. Maka saya akan melempar PowerPoint yang mengenai disiplin positif. Ya. Nah, saya lihat dulu apakah sudah terlempar. Ya, sambil kita menunggu bahwa apa yang ditawarkan di dalam gambar mind map ini. Ya, sudah terlempar. Ya, bisa berubah. Nah, oke, contoh kasus. Ketika kita melihat misalnya gambarnya makna disiplin, ya ini kita lihat makna disiplin. Biasanya kita akan melihat sebuah kasus. Nah, kasus seperti apa yang bisa diselesaikan ketika dia berada di makna disiplin. Kasus pertama itu misalnya murid atau siswa atau anak sulit fokus belajar. Nah, masalah di sini adalah murid kesulitan fokus saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, penerapan disiplin positifnya ini kita harus melakukan dialog terbuka. Kita harus menyusun rencana bersama. Kita harus memberikan apresiasi. Nah, dialog terbuka yang dimaksud di sini, kita memahami alasan
anak sulit fokus. Apakah karena materi yang terlalu sulit, lingkungan yang tidak memberdayakan seperti tidak aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan, itu memang perlu kita terbuka. Ya, bagaimana perasaan itu. Kemudian ini penerapan disiplin positifnya ya, ketika anak sulit fokus belajar dengan mengambil makna disiplin. Menyusun rencana bersama, guru dengan murid bisa saja bagaimana jadwal belajar kita ini, apakah memang dibutuhkan kita istirahat atau apa, ya kita dengar mereka. Tetapi jangan juga selalu istirahat. Bu Guru, mungkin kita dulu pembelajaran sosial emosional. Bisa, oke, berapa menit? 10 menit dengan apa? Bu Guru, menampilkan misalnya bakat-bakat, boleh. Atau kita bermain game, tapi gamenya menyesuaikan dengan materi biologi. Makanya setiap guru harus siap. Iya, dengan permintaan anak-anak ini. Iya. Dan jangan takut. Siapa tahu misalnya di antara mereka memang memiliki kekuatan itu, bagaimana kalau kamu ajarkan teman ya yang apa isi pikiran. Nah, jadi menyusun rencana bersama ini kita berikan apalagi namanya keterbukaan pada anak atau penguasaan bahwa dia memiliki kompetensi yang ingin ditampilkan. Ya. Dan pada saat dia sebut berarti ada kompetensi yang dimiliki anak ini. Misalnya, Bu, kita menyanyi, berarti itu anak pintar menyanyi. Bu Guru, kita mau oh berarti ini dia suka ini. Nah, kemudian memberikan apresiasi sekecil apapun yang mereka lakukan. Kita dalam suasana seperti itu, misalnya tadi anak sulit fokus belajar, mungkin kita berikan apresiasi. Oh, gimanakah kerja orang tuamu? Apakah ketika kamu belajar pada saat kamu sudah main game ya? Atau pada saat kau pulang di sekolah tidak ada makanan, kemudian kau kelaparan, makanya kamu tidak bekerja. Jadi kita selalu berikan dia suasana yang positif di kepalanya. Ya. Apakah ini dibutuhkan? Iya, karena memang di dalam suasana kurikulum merdeka ini memang disiplin positif ini harus kita berdayakan. Jadi kalau dalam program pendidikan guru penggerak itu dia berada di 1.4. Semuanya merangkum ya, mulai dari filsafat Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, kemudian nanti diramu di dalam budaya positif dengan aksi nyata. Bagaimana menghubungkan dengan ini, menghubungkan dengan ini. Nah, kasus kedua, misalnya ada siswa terlambat pulang. Ya, jadi sering terlambat pulang dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler ini, penerapan disiplin positifnya di sini, kita membangun kepercayaan. Jadi dia akan mengatur waktunya sendiri dengan batasan yang jelas. Karena otomatis ketika orang tua di rumah sudah berharap anak 1.45 ini otomatis jam 2 ada di rumah kalau dekat. Kok sampai sekarang dia belum datang? Ya, ada apa? Nah, makanya di sini kita membangun dulu kepercayaan antara orang tua dengan siswa atau siswa dengan orang tua. Kemudian menjelaskan konsekuensi. Nah, kita mengajak murid apa dampaknya ketika dia terlambat. Jadi otomatis ketika dia terlambat pulang dari sekolah, ada kegiatan yang lain mungkin tidak bisa dia kerjakan. Misalnya jam 4 memberi makan mungkin ternaknya atau membantu orang tuanya di rumah atau apa mengerjakan tugas ya dari 3 mata pelajaran. Nah, jadi keterlambatan itu memang harus ada konsekuensi. Kemudian mencari solusi bersama. Ini penerapan disiplin positifnya ya, bahwa guru dan murid itu selalu mencari solusi. Ya, jadi mengatur jadwal. Bagaimana jadwal mana? Apa-apa yang kau kerja di rumah kah? Oh ini dan ini dan ini. Nah, jadi memang kita mencarikan komunikasi yang terbuka ketika kita bicara tentang penerapan disiplin positif. Nah, kasus ketiga kan ini
Apakah ada kasus yang bisa kita temukan ketika kita berbicara tentang makna disiplin positif? Iya, contoh kasus ketiga, misalnya guru sering membuat kesalahan. Jadi walaupun misalnya dia guru, bisa saja dia kesalahannya ada. Nah, siapa yang mengendalikan kesalahan ini? Ya, misalnya pimpinan, kalau penerapan disiplin positifnya, memberikan umpan balik secara konstruktif. Nah, masukan yang spesifik tentang kesalahannya, tetapi tanpa menyalahkan. Jadi komunikasi di sini memang dipertajam bagaimana mencari kalimat-kalimat yang tidak merasa menyudutkan. Kemudian memberi kesempatan. Ya, tunggu saya masukkan. Ini ada yang mau masuk. Ya. Patona, Ibu Patona. Ya, selamat datang Ibu Patona. Ya, ya, oke, kita lanjutkan ya. Bahwa kasus yang bisa ditemukan di sini ketika kita makna dari disiplin dan kita memberikan solusi. Jadi ini tadi guru yang sering membuat kesalahan, ya kita memberikan kesempatan untuk belajar kalau kita sebagai pemimpin. Nah, kemudian mendorong pengembangan dirinya. Ini mungkin ini dia memerlukan situasi yang berbeda. Ya, katakanlah misalnya kesalahan seperti apa yang dilakukan. Kesalahan mungkin tidak menyiapkan perangkatnya atau tidak menyiapkan alternatif pembelajaran yang dibutuhkan oleh sebagai tugasnya misalnya. Kan kepala sekolah yang melihat itu. Kemudian contoh kasus yang lain dengan makna disiplin bahwa ini kita fokus pada potensinya. Jadi jangan melihat kesalahannya. Kemudian potensi, ingat ya potensi tadi. Katakanlah dia membuat kesalahan tadi itu guru. Adakah potensi yang bisa dia kembangkan supaya kesalahannya bisa dia minimalkan? Sama dengan murid. Ya, pasti semua manusia tadi memiliki nilai-nilai kebajikan universal, potensi itu. Kemudian membangun hubungan positif. Jadi komunikasi yang terbuka menghormati kunci menerapkan disiplin positif. Kemudian kita berdayakan mereka. Kita dorong untuk mengambil tindakan, mencari solusinya sendiri, kemudian nanti muncullah sebuah tanggung jawab. Nah, posisi kuncinya bahwa disiplin positif bukanlah tentang hukuman atau paksaan, melainkan tentang membantu murid mencapai posisi terbaiknya. Jadi prinsip-prinsip disiplin positif bisa menciptakan lingkungan yang kondusif pertumbuhan perkembangan. Nah, ini kita lihat ya, banyak sekali di sini teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser yang bisa kita ambil sebagai alternatif. Ya, berikutnya saya masih memunculkan kasus yang berhubungan dengan disiplin positif itu. Ketika kita menatap ini teori motivasi ya. Ini teori motivasi ini karena dijelaskan bahwa ada secara ekstrinsik, ada secara intrinsik. Nah, ada kasus. Nah, kasusnya misalnya menghindari hukuman. Ya, seorang murid tidak ingin mengerjakan tugas sekolah karena malas. Nah, guru di sini mengancam akan mengambil ponselnya jika tugasnya tidak selesai. Nah, penerapan disiplin positif ini ditawarkan bahwa guru ini jangan mengancam. Ya, hanya mungkin bisa mengajak murid itu membuat jadwal belajarnya yang menyenangkan. Jadi ketika tugas selesai, mungkin murid bisa mendapatkan waktu tambahan untuk bermain game. Jadi kita arahkan bahwa boleh saja kalian bermain game, tetapi karena Anda berperan sebagai siswa, ya untuk di kelas ini silahkan bagaimana kalau gamemu itu menjadi konten untuk belajar biologi.
Kira-kira bisakah diarahkan ke situ? Kalau tidak bisa, berarti kamu bisa melakukan alternatif lain bagaimana tugasmu itu bisa selesai. Nah, itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, kasusnya itu ini kan dari luar ya, dari luar bahwa seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau mungkin mendapatkan pujian ya dari luar ya. Jadi seorang guru itu bekerja keras mencapai targetnya. Bagaimana dia bisa membelajarkan anak ini misalnya materinya, katakanlah dia bisa menguasai kosakata 10 dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika ada target seperti itu, kita akan berusaha mencari alternatif metode supaya anak itu bisa sampai dia memiliki kosakata 10 dengan dia bisa menguasai bagaimana memakai kosakata itu ketika di dalam kalimat, ketika di dalam paragraf, ketika di dalam narasi. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian tadi bahwa guru itu penerapan disiplin positifnya, sekolah bisa memberikan penghargaan ya, katakanlah karena ini kan kurikulum merdeka ya. Kalau seorang kepala sekolah jeli di sini, guru-guru saya yang mampu memberikan kontribusi yang positif, saya akan menghargainya setiap hari Senin, setiap bulan ya. Walaupun mungkin kertas sebagai sertifikat itu bisa memberikan apalagi namanya konsep disiplin positif pada, karena memang motivasi dari ekstrinsik dibutuhkan. Iya, dibutuhkan sebagai disiplin positif. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri, katakanlah misalnya ada siswa kita sebagai atlet main volley. Iya, dia belajar setiap hari meraih prestasi terbaiknya. Untuk apa itu? Untuk membuktikan bahwa dia mampu bisa menembusi dari kecamatan ke kabupaten misalnya. Nah, penerapan disiplin positifnya di sini, pelatih itu memberikan dukungan emosional, membantu atlet ini atau siswa ini menetapkan tujuan realistis dan terukur. Ya, misalnya bagaimana kamu bisa menjadi seseorang atlet yang sebenarnya. Ya, apa tolak ukurnya? Apakah kalau tolak ukurnya kalau sudah sampai di kabupaten, apakah seperti ini? Atau tingkat provinsi, ya pelatih lebih tahu bahwa kemampuan anak ini bisa menembusi sampai tingkat nasional misalnya. Nah, penerapan disiplin positif dalam konteks teori motivasi, ya, bahwa motivasi intrinsik ini menekankan pada diri seseorang. Atlet tadi berlatih bukan karena mendapat penghargaan, tetapi ingin mencapai potensi maksimalnya. Kemudian memberikan pilihan bahwa disiplin positif memberikan individu pilihan bertanggung jawab atas tindakannya. Misalnya tadi kasus anak yang malas belajar, jadi guru bisa memberikan pilihan apa itu, misalnya waktu untuk belajar. Jadi murid merasa terlibat ketika misalnya kita melakukan dialog. Oke, hari ini mungkin kau tidak bisa kerjakan tugasmu. Kira-kira bagaimana kamu menempatkan posisimu sebagai siswa? Apakah kamu bisa bekerja sama dengan orang-orang pilihan saya sebagai tutor sebaya? Dan kita melakukan juga eksekusi pada tutor sebaya itu untuk membantu. Apakah dekat dari rumahmu atau jauh, atau apakah kamu bisa melakukan dialog melalui japri dan sebagainya. Nah, solusi-solusi itu kita berikan pilihan pada anak yang bermasalah ini. Nah, berikutnya fokus pada solusi tadi ya, solusinya ini berjangka panjang. Ya, jangan fokus pada hukuman. Jadi kalau anak itu misalnya sudah kita berikan perlakuan, dia masih seperti itu, maka mungkin kita harus melakukan dialog dengan orang tuanya. Ya.
sudah 3 kali tidak menyelesaikan tugasnya, maka inilah keterbukaan dari orang tua. Apakah hanya guru saja menjadi tanggung jawab untuk anak yang malas ini? Tidak. Si orang tua harus terlibat penuh, ya bukan hanya setengah, karena dialah pemilik anak ini. Nah, kemudian teori motivasi ini menerapkan disiplin positif, menciptakan lingkungan mendukung pertumbuhan perkembangan murid baik di rumah, sekolah maupun di tempat lain. Jadi motivasi intrinsik memberikan pilihan, mencari solusi jangka panjang, kunci keberhasilan menerapkan disiplin positif. Jadi dari dalam diri seseorang itulah menjadi pilihannya. Jadi bukan pilihan dari luar, karena dari luar itu hanya apresiasinya orang, hanya berupa misalnya hukuman. Nah, tetapi kalau kita sendiri yang memunculkan, insya Allah jauh dari itu ekstrinsik itu. Biar tidak ada imbalan, kita akan merasa puas. Tadi 5 kebutuhan manusia akan menempatkan diri kita bahwa kita puas, kita senang, kita memang membutuhkan. Ya, berikutnya saya masukkan dulu. Siapa lagi nih? Iya, Garia. Oke. Selamat datang Garia. Dan memang ini anak-anak harus dilibatkan dalam berkomunikasi seperti ini. Oh, jadi guru belajar untuk bagaimana disiplin positif bisa kita miliki. Nah, misalnya, ya, saya tambahkan lagi ya, fun. Ya, satu ini fun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita fokus pada kasus yang bisa terjadi ketika kita mengambil nilai-nilai kebajikan universal. Ini ya, nilai-nilai kebajikan universal berada di semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini. Nah, kasus yang bisa mengenai tentang hal itu adalah guru mungkin tidak akan menghukum murid, ya, tetapi misalnya tadi kasusnya murid sering tidak mengerjakan tugas. Jadi guru mungkin akan menghukum murid. Nah, disiplin positifnya di sini mencoba memahami alasan di balik perilaku murid itu. Mungkin murid tersebut kesulitan dengan materi pelajaran atau memiliki masalah pribadi. Nah, kemudian ketika guru mengajak murid untuk berdiskusi, memberi dukungan, dan bersama-sama mencari solusi, berarti guru itu menempatkan nilai-nilai kebajikan secara universal pada anak itu. Dia tidak menganggap negatif. Ya, di luar dari nilai-nilai kebajikan itu, karena murid pasti punya semua yang namanya kejujuran, mungkin namanya kepedulian, empati, tanggung jawab, kemudian rasa keinginan yang berlebihan itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan, ya tadi saya mengatakan bahwa empati. Jadi guru memahami perasaan pemikiran muridnya ini, perspektif muridnya. Saya tidak suka deh kerjakan ini pelajaran biologi karena saya tidak berminat di biologi. Iya, hanya di sini ada kesalahan penempatan. Nah, itu karena di semua yang namanya sekolah, ketika masuk ranah yang namanya pelajaran IPA, itu adalah pendalaman. Makanya ketika kita mengajarkan pendalaman, kita tidak berada pada posisi teori sebenarnya. Bagaimana kita mengarahkan supaya bisa dia secara holistiknya. Kalau belajar pertumbuhan, bagaimana kalau saya perkenalkan ini pertumbuhan melalui pencangkokan, ya, atau melalui menanam di depan laboratorium. Nah, itu. Kemudian hormat, ya. Guru menghormati murid sebagai individu yang unik. Pasti ada kelebihannya ini anak. Ada juga kekurangannya. Mungkin dia tidak kuasai biologi, tetapi bagus sekali ketika dia asan.
Apakah itu kita mau mematikan gara-gara biologi? Tidak. Karena dia hanya mendalami nih. Kalau dia butuhkan, alhamdulillah. Kalau dia tidak butuhkan, berarti dia tidak konsen di situ. Nah, jadi kita memang harus menghormati murid. Ya. Jadi kita harus menghamba kepada murid dengan memaksimalkan diri kita sebagai guru, melahirkan kontennya, melahirkan prosesnya, produknya dengan melakukan asesmen diagnosisnya, asesmen formatifnya, asesmen sumatifnya. Dia berada di mana ini anak? Apakah dia kategori belum mahir, kurang mahir, atau sangat mahir? Jadi itu yang diperlukan sekarang. Ya. Kemudian keadilan. Jadi guru memperlakukan semua murid tanpa memandang latar belakang. Jadi dilarang keras menganggap bahwa anak itu bodoh. Ya. Ketika dia tidak berada di sekolah LBH, berarti anak yang kita hadapi adalah anak yang normal. Tinggal kita menguatkan apa yang dibawa dengan kondisi samannya dan kondisi alaminya. Nah, itulah keadilan memperlakukan murid-murid ini. Kemudian tanggung jawab. Kita mendorong murid ini untuk bertanggung jawab dengan tindakannya, dengan cara mencari solusi. Ya, ada solusi yang kau berikan ketika kau tidak bisa mengerjakan tugas. Tidak ada Bu Guru. Bagaimana kalau kau bekerja sama dengan temanmu yang di sana? Ya, bisa kan? Mungkin bisa Bu Guru, tapi tidak maksimal. Ya, kira-kira bagaimana caramu memaksimalkan seperti ini? Dan pasti insya Allah kalau dia sendiri yang memberikan solusi, apapun modelnya, ya mari kita terima. Kalaupun misalnya dia kurang, mungkin kita bisik ketua kelompoknya, bisakah kamu ajarkan itu yang lebih bagus supaya bisa mendekati juga, kasihan berada di posisi-posisi ya mahir lah. Karena kalau kita angka-angkakan, dia berada di angka ini, tetapi itu bukan sebuah tindakan. Angka itu sebenarnya bukan sebuah tujuan, tahapan saja yang kita buru. Sudah berada di mana ini anak? Kalau misalnya kata kerja operasionalnya memahami, kan memahami itu paling rendah. Nah, apakah dia sudah berada di mahir? Dia bisa paham ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kalau dia sudah paham bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu ada penambahan jumlah sel yang tidak bisa berulang kembali menjadi serbuk sari atau sel telur. Dia berkembang sampai menghasilkan yang namanya buah. Kemudian dia berlangsung kehidupannya sampai umur sekian, berarti dia pahami. Ya, oke. Kemudian ketika mengambil nilai kebajikan tadi universal sebagai sebuah kasus, situasi itu sebenarnya kita berusaha untuk mengenali nilai-nilai apa saja yang tercermin dalam situasi anak itu. Ya, nilai apa? Dia nilainya itu dia berada posisi santun. Nilainya ini anak dia berada pada nilai empati. Nilainya ada ini anak ini adabnya bagus sekali. Ya. Kemudian kita menganalisis apakah ketika anak ini jujur bisa mempengaruhi ketika dia belajar biologi. Di mana letak kejujurannya ini anak? Iya. Itu kita menganalisa. Nah, kemudian kita menerapkan bagaimana nilai-nilai kejujuran anak ini dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah ketika dia minta izin dengan orang tuanya, dia memang tepat waktu ketika dia kembali. Atau misalnya dia sudah berbicara, guru besok saya selesaikan tugas saya. Kita ingat itu solusinya. Dia mengatakan besok. Kemarin aku mengatakan besok. Mana itu pekerjaan? Aduh, Bu Guru saya lupa lagi. Padahal ini anak mungkin kita anggap dia jujur. Apa yang membuat dia ini pelin-pelan? Nah, mungkin ada yang mempengaruhi tadi motivasi ekstrinsiknya. Nah, memang. Nah, kemudian dalam keluarga misalnya, mengajarkan anak-anaknya itu berbagi. Kan itu nilai-nilai kebajikan juga itu, berbagi. Berarti dia orang tua ini menanamkan nilai kepedulian dan kedermawanan. Jadi manakala misalnya, coba nak berbagi dulu dengan temanmu sana. Ya, siapa tahu kasihan dia tidak bawa uang, ya
tolong belikan dia roti. Misalnya, kan anak itu kita lihat ketika dia melapor, oh ma tadi kasihan ada temanku, astagfirullah dia sakit perutnya. Iya, lihat dia rupanya tidak makan, tapi alhamdulillah mak kita berikan saya uang 2.000 saya belikan air minum. Berarti anak ini sudah menerapkan kedermawanannya. Kemudian di sekolah ketika siswa diajarkan bekerja sama dalam kelompok, jadi di situ ada nilai kebajikan yang ingin kita tawarkan bahwa kerjasama dan saling menghormati di antara kelompoknya itu sudah tertanam ketika mereka saling berkomunikasi. Oh, bagaimana kalau kita saling patung-patungan beli bibit. Nah, kita melihat oh ada anak di sana sedikit pelit, tidak ada uangku, padahal dia punya motor. Ya, bagaimana kita mendekati anak yang seperti ini? Mungkin tidak mungkin dalam bentuk dalam bentuk uang, tetapi bagaimana kalau kau yang yang gali lubang itu, ada 100 lubang yang kita pakai. Karena kan kau bilang tadi tidak ada uang. Nah, boleh seperti itu. Kemudian di masyarakat kita membantu orang yang membutuhkan. Berarti ada di sini nilai kebajikan yang kita tanam pada diri kita sendiri, yaitu nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sebuah panduan untuk kita menjalani hidup. Dengan menerapkannya berarti kita membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang harmonis, mencapai potensi diri kita secara maksimal. Nah, kemudian kasus yang kita ambil sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini dibangun dalam sebuah kelas. Untuk apa itu? Supaya ada rasa aman, dihargai, mampu mencapai tujuan belajar yang dirasakan oleh seluruh murid. Nah, jadi ini keyakinan kelas ini berada posisi disiplin positif. Ya, ini perhatikan ini. Nah, ketika kita melihat kasus yang bisa muncul di sini adalah seorang murid merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Ya, apakah ini bisa berhubungan dengan keyakinan kelas? Nah, guru akan menciptakan suasana kelas terbuka. Jadi murid ini dia akan aman bertanya, aman bicara, tidak ada takutnya untuk dihakimi. Karena keyakinan kelas tadi memberikan keberanian untuk meminta bantuan, ya, sehingga dia bisa nanti memahami tugas yang kita berikan atau materi yang lebih baik. Katakanlah, Bu Guru, bisakah minta tolong di sini? Bu Guru, begini dan begini. Oh, nah, ketika dia berani berbicara seperti itu, kita ajak dulu. Kenapa kamu tidak memiliki solusi? Bu Guru, tidak ada ponselku. Bisakah tanpa ponsel kamu bekerja? Kan bisa. Iya. Dengan cara apa, Guru? Kamu kan bisa menulis. Nah, jadi itu tawaran-tawaran solusi yang bisa kita berikan. Tapi kan biasanya itu anak-anak mau secepat kilat seperti mereka teman-temannya. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kita harus antar ini anak supaya dia memiliki solusi untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya kasus konflik kecil antara dua murid. Jadi murid ini dia misalnya dia berdebat, ya berdebatnya sampai dia emosi misalnya. Nah, dengan cara menampilkan keyakinan kelas, mereka akan kita arahkan untuk saling memaafkan, ya. Kemudian supaya hubungan kembali bisa menjadi normal karena dia berada dalam kelompok yang sama, misalnya satu kelas. Ya. Nah, itu keyakinan kelas. Kalian kan sudah buat semua keyakinan kelas. Jadi apapun yang kamu tulis, kau yakini bahwa itu menjadi pilihan saya. Nah, kemudian apa yang diharapkan ketika mengambil keyakinan kelas sebenarnya? Jadi di sini kita harapkan bahwa ada interaksi murid dengan guru. Jadi murid akan merasa nyaman bertanya, murid akan merasa aman berdiskusi, murid akan belajar bekerja sama dengan gurunya. Bu Guru, bisakah begini, Bu Guru? Ya, jadi semua bisakah itu adalah pilihan alternatif solusi yang
siswa itu sudah kemukakan. Iya, kira-kira berapa hari bisa kau selesaikan? Kayaknya Bu Guru bisa 2 hari atau 3 hari. Ya, kita tunggu ya. Nah, keyakinan kelas di sini sudah sampai ketika memang dia lakukan. Tapi kalau misalnya Bu Guru tadi saya bilang bahwa 3 hari, rupanya saya hitungan detiknya, wah ini lebih bagus. Bahwa anak itu sudah memiliki kepercayaan yang lebih dahsyat. Itulah yang kita tunggu. Nah, kemudian interaksi antara murid. Murid juga saling menghormati, bekerja sama dengan mendukung satu sama lain. Nah, suasana kelas, ya, apakah suasana itu menjamin menyenangkan, aman, dan kondusif untuk belajar? Karena tadi selalu terpikir, oh tadi saya sudah tulis bahwa saya harus mendengarkan orang yang berbicara. Saya harus disiplin tidak keluar masuk kelas. Saya harus disiplin 2 jam saya harus berada di materi pelajaran ini. Nah, itu yang harus menjadi penanaman diri. Tadi ada motivasi intrinsik dari siswa itu. Kalau sudah sampai itu apa yang dituliskan kemudian dia rasakan, kemudian dia terapkan, berarti disiplin positif karena itu sudah terbentuk. Kemudian mengapa keyakinan kelas itu penting? Yang pertama ini prestasi belajar anak itu bisa berkembang seperti tadi. Kalau dia sudah sebutkan kemudian dia bisa terapkan pada dirinya, dia percaya bahwa saya akan lebih baik. Tadinya saya tidak paham itu tentang bagaimana menggunakan Canva, tapi ketika saya berkelompok, teman-teman semua menggunakan Canva, kebetulan juga ada saya punya HP. Nah, itu tadi kepercayaan dirinya karena dia berada di situasi berkelompok. Kemudian membangun hubungan positif. Jadi keyakinan kelas di sini memperkuat hubungan antara murid, guru dengan orang tua. Nah, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, murid bisa menikmati proses belajarnya karena dia rasa nyaman dan aman. Jadi keyakinan kelas itu adalah aset berharga dalam setiap kelas. Membangun keyakinan kelas yang kuat, guru juga menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Jadi semua murid bisa bertumbuh, berkembang secara maksimal. Nah, berikutnya ketika kita mengambil posisi 5 kebutuhan ini ya, 5 kebutuhan dasar manusia, ketika kita melihat kasus ya dengan menggunakan ini ya, maka kita akan kita mengurai bahwa apakah kita di sini posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jadi ketika kita menghukum fisik, misalnya sekarang kamu harus jongkok jalan sampai di sana. Itu kita menghukum fisiknya. Atau secara verbalnya mungkin kita akan mengatakan kamu itu pemalas sekali. Ya, kamu itu begini. Kita sudah menghukum mereka dengan secara verbal. Iya. Kemudian kasusnya apalagi kalau guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Nah, mungkin hukuman yang diberikan guru ini perasaan guru itu bahwa dia akan takut mengulangi kesalahan. Maka posisi kita di situ kontrol sebagai penghukum. Nah, sebaiknya kita kembali ke disiplin positif bahwa hukuman fisik itu bisa meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Nah, sehingga untuk mungkin yang bisa kita lakukan secara disiplin positif, meminta murid mengulangi tugasnya di rumah atau kita memberikan tugas tambahan yang tidak berat misalnya. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ketika seseorang merasa bahwa saya mungkin bersalah, walaupun ada suara yang lembut dari seseorang itu yang memposisikan dirinya kontrol, tapi saya kayaknya bersalah dengan ibu guru misalnya, karena selalu saya bohongi. Kan ada besok bu guru ya, besok sampai setahun tidak muncul itu. Nah, kalau dia sudah bilang saya bersalah sama ibu guru, tapi walaupun saya tidak kerjakan tugas tetap dia berikan nilai. Kalau masih ada gitu proses bahasa batinnya,
tetapi berarti ini anak masih memiliki tadi nilai-nilai kebajikan yang tidak keluar secara universal. Nah, berikutnya lagi ada orang tua ya mengatakan, saya kecewa ke kamu deh, ibu sudah kerja keras demi kamu, tapi kok kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Nah, di sini anak itu akan merasa bersalah ketika memang dia mengingat bahasa guru agamanya bahwa mengatakan kepada ibumu itu kok sudah membuat dosa sekian tahun, ya. Nah, dia akan merasa bersalah. Nah, bagaimana disiplin positif ini bisa kita kembangkan ketika kita menjadi seorang ibu misalnya? Kita mengajak anak-anak berbicara perasaannya. Bagaimana nak ada solusi ketika misalnya kamu aktif di sini, bisakah jangan terlalu pulang malam? Iya, kenapa? Karena kan kamu perempuan. Mak begini. Nah, tapi menurut kamu bisa menjaga dirimu sendiri? Ya bisa, karena saya jalan dengan tim mungkin dan saya tidak bermalam. Oke. Nah, semoga selalu mendapat perlindungannya. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai posisi teman. Nah, ini kalau teman kita mencoba mengontrol orang lain dengan cara menjadi terlalu akrab, ya, menyenangkan. Ya, kita mengontrol itu. Nah, itu misalnya kasusnya ada teman menuruti semua permintaan temannya meskipun permintaan itu tidak sesuai. Nah, disiplin positifnya di sini kita memiliki batasan persahabatan. Belajar untuk mengatakan tidak deh, saya tidak bisa ke situ, terlalu berat. Atau kita bisa menghargai diri sendiri, bagian penting dari tumbuh kembang kita. Jadi kalau berat kita katakan tidak deh, ya mungkin lain waktu misalnya. Nah, pemantau. Nah, ketika kita mengontrol sebagai pemantau, kita mengawasi setiap tindakannya. Apalagi yang kau lakukan, kapan lagi kau selesaikan, iya. Ini jadi bisa kita lihat, oh ini Ibu Patimasang ini mungkin dia berlaku sebagai pemantau. Iya, dia mengawasi, mengontrol misalnya. Jadi kasusnya misalnya orang tua, dia memeriksa tugas-tugas anaknya. Nah, dia tidak memberikan ruang bagi anak belajar mandiri misalnya. Mama bertanya terus, ada tugasmu? Sudah selesai nih kak? Kak? Nah, itu. Jadi kita tidak belajarkan mandiri pada anak untuk menyelesaikan sendiri. Jadi disiplin positifnya di sini bahwa kita percaya pada anak ini dengan tindakannya sendiri. Nah, jadi kemandiriannya bahwa kayaknya hitungan detik ini saya selesaikan tugasku tanpa diminta, saya sudah bisa selesai. Nah, yang terakhir yang bagus ini adalah manajer. Jadi pendekatan manajer itu pendekatan rasional dan kolaborasi. Jadi kasusnya misalnya guru melibatkan siswa, membuat aturan kelas, memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya tadi tepat 7.15 kita sudah ada di dalam kelas. Kira-kira apa konsekuensinya ketika kamu terlambat? Ya, hampir kayaknya setiap pertemuan tidak tepat waktu kau datang 7.15, malah kau masuk 8.45 misalnya. Nah, kita sudah libatkan, tetapi dia melanggar berarti belum sampai keyakinan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, disiplin positifnya di sini kita sebagai manajerial mendorong rasa kepemilikan. Jadi kalimat yang dia utarakan ini anak, dia miliki, kemudian dia akan bertanggung jawab tetap memakai kalimat itu, karena misalnya biasa gitu, satu saja yang kamu tuliskan sebagai keyakinanmu yang bisa kamu pakai dalam setiap waktu. Nah, sekarang kenapa disiplin positif itu penting? Nah, di sini membangun hubungan yang positif dibandingkan dengan hukuman yang akan memiliki dampak trauma, meningkatkan motivasi intrinsik, mengembangkan keterampilan. Dan yang terakhir mungkin atau belum terakhir ini segitiga restitusi. Nah, dalam segi restitusi ini, segitiga restitusi, kita membantu anak-anak itu belajar dari kesalahannya.
memperbaiki hubungannya kembali. Katakanlah misalnya, pertama kita menstabilkan identitasnya, bahwa kesalahan yang mereka lakukan tidak mendefinisikan mereka sebagai pribadi yang buruk. Ya, jadi mereka perlu dibantu untuk memahami setiap orang berhak untuk melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut. Seperti ini kejadian pada saat saya mengajarkan pertumbuhan dan perkembangan, yang saya instruksikan adalah mencangkok, tetapi mereka lakukan menyambung atau menempel. Nah, kita stabilkan identitasnya, maka kita lakukan dialog. Kemudian memvalidasi kebutuhannya. Nah, ini ya, ini. Jadi ini segitiga restitusi, ya, memvalidasi kebutuhannya. Nah, memvalidasi kebutuhannya di sini langkah untuk kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya rasa ingin diperhatikan, diterima atau diakui. Nah, katakanlah misalnya dia mencari solusi. Bu guru, saya suka memang ketika ibu guru menyuruh saya mencangkok, tapi yang saya lakukan menyambung. Ya, kira-kira apa alasannya? Oh, alasanku Bu guru karena saya lebih fasih ketika saya menyambung. Nah, tetapi ada tadi instruksi yang kita berikan dengan perlakuan-perlakuan ini. Kan Bu guru kita bebas menentukan. Nah, boleh. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Ya, kita menanyakan keyakinan bahwa apakah apa yang kamu pegang ketika kamu apakah memang kamu membuat kalimat bahwa kreativitas. Ya, tidak Bu guru, yang saya tulis di situ adalah tepat waktu menyelesaikan tugas. Nah, ketika tepat waktu menyelesaikan tugas, berarti instruksi harus kamu perhatikan. Nah, menanyakan keyakinan kelas ya. Kemudian ada lagi kasus, misalnya Andi mengganggu temannya. Nah, menstabilkan identitas Andi di sini, walaupun dia mengganggu, tetapi sebenarnya Andi ini bukan anak yang buruk. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, hanya validasi kebutuhannya, mungkin Andi ini dia kesepian atau dia ingin diperhatikan temannya. Nah, maka di situ validasi kebutuhannya, kita tawarkan pertanyaan di situ tingkat itu. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Nah, apakah ketika kamu mengganggu temanmu, kamu bisa mendapatkan perhatian? Cara lain mungkin yang lebih baik, kira-kira menurut kamu seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi apa yang digunakan dalam kasus ini adalah sekali lagi bahwa empati. Guru berusaha memahami perasaan perspektif Andi. Kemudian ada komunikasi yang efektif, pertanyaan terbuka, kemudian fokus pada solusi. Jadi manfaatnya di sini kita membangun hubungan positif, kemudian meningkatkan disiplin diri, meningkatkan keterampilan sosial, kemudian mencegah terulangnya lagi perilaku negatif. Nah, contoh kasus lain misalnya anak yang sering bolos. Nah, mungkin kita tertekan, mungkin karena merasa tertekan dengan tugas sekolah atau tidak memiliki teman dekat. Kemudian anak yang sering berkelahi mungkin merasa tidak dihargai atau ingin menunjukkan kekuatan atau sering melanggar aturan. Jadi mencari perhatian atau merasa tidak bebas. Jadi setiap kasus di dalam menyelesaikan segitiga restitusi ini memang perlu menyesuaikan konteksnya. Nah, segitiga restitusi itu adalah alat untuk mendidik anak-anak. Jadi keberhasilannya itu tergantung konsistensi dengan keteladanan gurunya. Nah, yang terakhir ini adalah 5 kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar di sini adalah penguasaan, kasih sayang, kesenangan dengan kebebasan. Kasusnya, anak kesulitan mengerjakan tugas sekolah. Di mana penerapan disiplin positifnya? Jadi fokus pada solusi, membantu anak mengidentifikasi kesulitan. Kemudian strategi pemecahan masalahnya. Kita memberikan pujian nanti secara spesifik, walaupun mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya, tetap diberikan pujian. Mungkin kita bertentangan, tetapi itulah keinginannya disiplin positif melibatkan anak dalam sebuah proses. Kemudian kasus kedua, anak
sering melanggar aturan. Nah, analisisnya ini, anak ini mungkin mencari kebebasan, ingin mendapatkan kebutuhan. Maka penerapan disiplin positifnya, kita akan menetapkan batasan yang jelas. Kemudian memberikan pilihan, kira-kira ini anak bertindak, membuat keputusan ini apa konsekuensinya. Kemudian membangun hubungan yang kuat. Jadi memberikan waktu yang berkualitas untuk memperkuat ikatan melalui sebuah komunikasi. Kemudian kasus yang ketiga, guru sering terlambat. Mungkin di sini guru merasa tidak puas dengan pekerjaannya, yaitu kebutuhan penguasaannya, bahwa dia mengalami masalah pribadi, kebutuhan kasih sayang. Di sekolah itu tidak ada yang menyukainya. Nah, penerapan disiplin positif di sini untuk diri sendiri boleh, kemudian untuk orang mungkin yang bisa membantu, mencari tahu penyebabnya. Kita membicarakan dengan guru ini secara pribadi dan terbuka. Mengapa selalu menyendiri? Ya, untuk menghindari perlakuan-perlakuan membuli mungkin. Misalnya, kemudian kita memberikan kesempatan untuk memperbaiki, menemukan solusi masalah yang dihadapi, kemudian mengakui pencapaiannya, jadi penghargaan atas kinerjanya, kita selalu memberikan apresiasi. Nah, jadi prinsip penerapan disiplin positif ini bukan pada perilakunya, bukan juga pada pribadinya. Jadi hindari memberikan label negatif pada individu. Kemudian membangun hubungan positif, kemudian mengajarkan keterampilan sosial dan emosional, melibatkan individu dalam proses, memberikan konsekuensi yang logis. Jadi kesimpulannya bahwa 5 kebutuhan manusia memberikan prinsip disiplin positif untuk menciptakan lingkungan kondusif pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jadi bukan hanya tentang hukumannya, tetapi lebih pada membimbing, memberdayakan orang lain dalam mencapai potensi terbaik. Demikianlah proses sosialisasi yang saya tawarkan kepada teman-teman yang ada di dalam virtual ini. Mungkin ada satu orang yang ingin bertanya atau bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Iya, jadi karena sudah 9.03, saya akhiri dengan ucapan kehadiran Bapak Ibu guru di sini dengan siswa-siswa memberikan dampak positif kepada pengembangan generasi muda harapan bangsa, dan semuanya dalam kurikulum Merdeka, semuanya kita fokuskan kepada murid. Oke, saya ambil dulu fotonya. Iya. Ambil dulu fotonya ya. Bisa dibuka kanunya? Bisa dibuka kameranya? Ya, sebagai pertanggungjawaban. Tunggu dulu, saya sudah mengambil ini. Kabar ya. Iya. Tunggu, saya ambil fotonya. Ya, sambil lagi satu kali. Coba buka mukanya supaya bisa terlihat itu wajah-wajahnya. Coba buka ini wajahnya ini yang dari Palopo ini. Ya. Ibu Patona mungkin dia lama ini. Ya, garis-garis. Ya, sini. Ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas partisipasinya, mau mendengarkan sosialisasi daripada budaya positif. Insya Allah ke depan akan memiliki landasan yang kuat memaknai disiplin positif untuk murid-murid. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.
Valia.